Saya akan menjelaskan tentang hasil magang 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hasil telaah kurikulum dan perangkat pembelajaran. Untuk kesesuaian antara kurikulum dan silabus dapat ditelaah dari bagaimana guru mapel merancang SK atau KD yang dicantumkan dalam RPP dengan acuan pada silabus. Dalam menerangkan pun guru mencakup ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh keduanya. Begitu pula dengan kesesuaian antara indikator dan KD pada bab ihsan tersebut bisa dilihat dan dianalisis ketika guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan cara bagaimana guru menyampaikan materi di dalam kelas. Selanjutnya adalah kesesuaian antara materi dengan kompetensi dasar atau yang disebut dengan KD pada bahasan ini bisa dilihat dan dianalisis pada buku pegangan siswa atau guru dan penyusunan KD dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah disusun oleh guru tersebut. Sedangkan untuk alokasi waktu pada mata pelajaran PAI ini untuk pelaksanaan yaitu 6 jam pelajaran atau 2 kali pertemuan. Untuk pegangan sumber mengajar guru dan pelajar siswa menggunakan buku kurikulum K13. Yang selanjutnya yang kedua adalah telaah strategi pembelajaran. Pada K13 strategi pembelajaran digunakan harus mencakup 5, yaitu mengamati, menanyai, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Dan dari sekian banyak strategi yang ada, beberapa di antaranya yang sudah mencapai 5M antara lain, yaitu cooperative learning, discovery learning, inquiry learning, dan lain sebagainya. Pada penerapan strategi pembelajaran ini disesuaikan dengan materi yang ada. Misalnya pada bab ihsan, guru mapel PAI memilih strategi discovery learning sebagai sarana pembelajaran. Untuk penerapannya itu kondisional bebas, dikarenakan tidak semua kelas mampu menerapkan strategi yang sebelumnya sudah direncanakan guru pada perangkat pembelajaran yang dirancangnya. Oleh karena itu, terkadang guru mengganti strategi yang awal dengan strategi yang baru dan tentunya yang sesuai dengan karakteristik anak-anak tersebut, sehingga kelas tetap terkondisikan dengan baik atau tidak gaduh dan tetap serius untuk menerima pembelajaran pendidikan agama Islam tersebut dan diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu telaah sistem penilaian. Sistem penilaian yang diterapkan dalam K13 dikenal dengan istilah penilaian autentik, yang dimana autentik ini yaitu penilaian yang mencakup keempat aspek sebagaimana tercantum dalam kompetensi inti. Sistem penilaian tersebut harus mencakup penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Seperti yang sudah dijelaskan tentang penilaian tersebut di dalam RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yaitu RPP. RPP ini biasanya terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, terus tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang menyesuaikan keadaan peserta didiknya. Pada kondisi yang saat ini kan lagi pandemi, jadi harus disesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada saat ini juga. Yang selanjutnya yaitu penilaian hasil Yang selanjutnya yaitu pengembangan media pembelajaran. Penggunaan media dalam proses pembelajaran dapat membantu pendidik dalam menyampaikan proses pembelajaran serta lebih cepat dan mudah ditangkap oleh para siswa. Dan untuk saat ini, dikarenakan pembelajaran dilakukan secara daring, jadi tugas dikerjakan sendiri-sendiri di rumah, tetapi masih diberi penjelasan oleh pengajar lewat Google Classroom. Kalau di sekolah SMK Pawetan 21 ini, yang mata pelajarannya PAI,
menggunakan Google Classroom, dan di situ dijelaskan materinya oleh guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Setiap berapa kali pertemuan akan diberi kuis oleh guru yang mengampu mata pelajaran tersebut juga. Yang selanjutnya itu pengembangan bahan ajar. Di sini guru menggunakan pedoman atau pegangan buku PAI kurikulum K13 dan internet. Siswanya juga memakai seperti itu. Bahan ajar tersebut tidak lain bertujuan untuk mencetak siswa-siswi yang berpengalaman mampu memahami materi dengan baik. Selebihnya, peserta didik mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika siswa mampu menerapkan hal tersebut, maka itu merupakan bentuk keberhasilan guru dan merupakan bentuk ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan oleh guru. Yang selanjutnya itu pengembangan lembar kerja peserta didik, berupa pengerjaan soal-soal yang sudah tersedia di buku pegangan siswa atau berupa tugas individu seperti diadakannya kuis setelah beberapa hari pertemuan, atau bisa juga berupa analisis penelitian setiap siswa yang disesuaikan dengan tema yang dibahas pada hari itu juga. Contohnya pada hari ini membahas tentang ihsan, besok tugasnya adalah menganalisis tentang ihsan. Dengan keadaan tersebut, siswa mampu menelaah dan memahami materi tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah pengembangan perangkat penilaian. Pada penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran siswa. Penilaian terhadap materi ini dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi untuk kerja dan hasil karya atau